Shalom, selamat malam semuanya. Kamu mendengar suara saya? Dengar. Oke, baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur, terima kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus semata yang sanggup untuk selalu menyertai, menolong kami dan selalu membimbing kami dan memimpin kami. Kami bersyukur karena malam ini pun kami masih dipersatukan di dalam persekutuan walaupun masih dalam suasana virtual. Biarlah tangan Tuhan, Roh-Mu turut bekerja di rumah kami masing-masing, Roh-Mu turun atas kami masing-masing, Roh-Mu dan Roh-Mu terus menguasai jiwa dan hati kami. Kami siap mendengar firman Tuhan, kami siap belajar dari firman-Mu, dan kami siap sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya, sungguh senang dan berbahagia, sungguh bersyukur karena luar biasa di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, kita masih sama-sama berkumpul setelah lebih kurang mungkin hampir sampai akhir tahun ini mungkin ada sekitar berapa bulan ya, mungkin 6 bulan, 8 bulan. Dan kita ada sebagian dari kita semuanya beraktivitas dari rumah, sudah murni 100% beraktivitas dari rumah. Mungkin ada yang belajar dari rumah, ada yang bekerja dari rumah, tapi juga mungkin sebagian dari kita juga kita malah menjalani kehidupan masih secara normal walaupun dengan gaya hidup yang baru. Teman-teman, tapi yang pasti adalah yang kita patut syukuri adalah bahwa kita semua masih sehat, masih kuat, masih benar-benar diberikan kekuatan daripada Tuhan untuk bersama-sama bertatap muka walaupun secara virtual. Dan saya lihat semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya semua ini hanya karena perlindungan Tuhan saja. Teman-teman sekalian, kita akan tidak perlu berlama-lama lagi. Saya ingin mengajak kita untuk kembali lagi berefleksi sepanjang 1 tahun ini, karena kita sudah mau mengakhiri tahun ini di tengah-tengah situasi yang mungkin jauh berbeda dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita lalui dan kita lewati, bagi teman-teman yang saat ini usianya 12, 13, mungkin 13, 15, dan mungkin bahkan 20 tahun atau 25 tahun atau bahkan 30 tahun bahkan atau mungkin 70 tahun seperti Pastor Yusuf, kita melewati masa-masa sepanjang hidup ini biasa sebenarnya. Setiap pergantian tahun itu biasa, tidak ada yang terlalu istimewa. Ya, intinya umur kita bertambah, usia kita bertambah, hari-hari ini semakin bertambah, artinya dunia ini semakin tua, kita pribadi juga semakin tua. Tapi di tengah situasi saat ini agak berbeda dan istimewa, karena kita mau mengakhiri tahun ini dengan sebuah masalah yang nampaknya masalah ini juga belum selesai dan belum kelar. Dan kita masih memandang dengan iman, semoga tahun depan menjadi tahun di mana menjadi pencerahan bagi kita. Semua wabah sudah bisa diselesaikan, dengan baik karena adanya vaksin, baik karena mujizat Tuhan terjadi, maupun baik karena perkara-perkara yang lain. Tetapi yang pasti bagaimana kita mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Oleh karena itu saya memberi judul atau tema pada perenungan hari ini, Attitude of Gratitude. Sikap bersyukur atau sikap mensyukuri. Justru saat ini adalah saat di mana kita ditantang bagaimana kita mensyukuri atas kondisi atau situasi pada saat-saat ini. Karena kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin nggak terlalu istimewa, karena tahun-tahun sebelumnya ya mungkin pasti ada masalah, pasti ada keluh kesah, tetapi sifatnya lebih personal. Sekarang enggak, sifatnya global. Semua orang di tengah dunia mengalami masalah dan isu yang sama. Semua di tengah masyarakat di dunia ini kita sedang mengalami sebuah persoalan global yang hampir semua sama-sama rasakan. Baik dalam hal sakit penyakit, baik dalam hal ekonomi, baik dalam hal spiritual, baik dalam hal belajar, pendidikan, bahkan seluruh aspek kehidupan kita semuanya diuji dan ditantang. Dan sampai saat ini kita masih masuk di dalam masa ujian itu. Kita masih belum melihat ada titik terang, malah justru semakin hari kalau teman-teman melihat berita di TV atau mungkin melihat berita di media sosial atau melihat berita di mana saja, justru sekarang masa-masa di mana semakin lama semakin banyak saja kasus-kasus baru.
Nah, attitude of gratitude hari ini kita akan belajar dari 6 alasan kenapa kita harus selalu bersyukur di tengah situasi apapun, khususnya malah justru di tengah situasi seperti ini atau situasi yang sulit. Kita mulai dari Yesaya pasalnya ke-46, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Yesaya pasalnya yang ke-46, ayatnya yang ke-49. Ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Demikian firman Tuhan dikatakan, saya mau coba share screen, bisa enggak ya? Yesaya pasal 46 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan dikatakan, apakah teman-teman sekarang bisa melihat ada PPT di layar? Oke, baik. Yesaya pasalnya yang ke-46, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan dikatakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Sekali lagi saya bacakan Yesaya pasalnya yang ke-46, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya yang hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Teman-teman sekalian, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 10 mengajarkan poin yang pertama, kenapa kita harus bersyukur sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Justru kita mengerti artinya bersyukur di tengah-tengah situasi seperti ini. Di tengah situasi yang bagi kita sulit, mungkin bagi setiap kita punya kesulitannya masing-masing. Tapi justru di situ, yaitu bahwa kita semakin menyadari bahwa hanya Allah yang memegang kendali. Kita makin menyadari bahwa hanya Allah yang memegang kendali seluruh bumi. Dari kemarin saya sedang mengajar sama anak-anak murid saya tentang sebuah peristiwa dan fenomena alam, khususnya tentang tatanan yang harmonis, tentang planet-planet dan tata surya. Yang menjadi selalu misteri bagi saya adalah, dan ini selalu menjadi pertanyaan yang pernah juga saya tanyakan kepada orang-orang yang pintar-pintar, teman-teman saya yang mengaku pintar gitu ya, yang banyak belajar di ilmu sains atau di matematika, pokoknya segala macam yang berhubungan dengan keilmuan seperti itu. Mereka pun tidak bisa menjawab tentang kenapa ya. Walaupun kita bisa jawab karena ada ikatan gravitasi atau medan magnet di masing-masing planet, sehingga tatanan itu akan tetap. Tetapi menjadi selalu misteri adalah bahwa tatanan ini sempurna berjuta-juta tahun. Bahkan kemarin saya mencoba men-search gitu, dan kemudian ada salah satu link, mungkin kalau teman-teman yang biasa buka YouTube itu, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan tentang sisi terang kehidupan. Sisi terang. Kalau dalam bahasa Indonesianya sisi terang kalau tidak salah. Nah, di sana juga ada salah satu topik tentang planet-planet.
Dan bagaimana tatanan planet itu begitu harmonis, dan itu menjadi misteri yang luar biasa. Kalau kita nggak menyadari, kalau salah satu dari bagian misalnya bumi saja, salah satu bagiannya ada yang bocor, entah di atmosfernya, entah di lapisan buminya, entah di masalah inti buminya, atau bahkan geser nggak usah beberapa senti, beberapa mili saja, ternyata semua alam bisa berubah. Kalau teman-teman pernah buka yang video-video dari Sisi Terang, dia menceritakan beberapa hal fenomena yang kalau andekan atmosfer berhenti 5 detik, betapa luar biasa bencana alam terjadi di alam semesta ini. Bukan cuma bencana alam, tapi bahkan kehancuran. Karena kita akan mengalami bukan cuma radiasi dari matahari, tapi kita kebakar langsung dengan matahari yang jaraknya jutaan kilometer. Teman-teman, di sini kita menyadari betul ada kuasa yang lebih besar dari seluruh alam semesta. Ada yang pegang kendali. Jadi kalau kita saja mulai meragukan akan kuasa Allah yang memegang kendali atas seluruh alam semesta, kemudian kita bahkan memaki-maki Tuhan, wah ini gara-gara Tuhan sih, pakai pandemi, saya jadi yang harusnya kemarin mau masuk UGM kek, mau masuk apa, ada anak-anak muda sekarang mungkin sedang bikin planning yang luar biasa memasuki tahun 2020, hancur semuanya gara-gara pandemi. Bukankah di balik itu semua ada sebuah kendali yang luar biasa? Alkitab katakan di dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 dan 10 ini, bahwa dikatakan ingatlah dahulu dari sejak purbakala, di mana di situ mau mengatakan otoritas Allah, kendali Allah itu sudah ada. Dan tidak ada yang lain. Berarti apa? Gak ada dewa, gak ada kuasa manusia, gak ada kuasa apapun, cuma ada kuasa satu, Tuhan itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu di dalam alam semesta ini begitu sangat baik. Dan sampai selalu terjadi ada peristiwa-peristiwa besar di dalam sepanjang sejarah, baik peristiwa air bah, baik peristiwa wabah, baik peristiwa tulah, baik peristiwa apapun, di situ ada Allah yang turut campur bekerja bagi anak-anak Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak memegang kendali, mungkin bumi ini sekarang sudah dikuasai oleh jutaan orang-orang jahat yang mau bilang Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu impossible, Tuhan itu cuma dongeng. Tapi puji Tuhan, dalam sepanjang sejarah, semakin hari, walaupun Alkitab bilang hari-hari ini semakin jahat, anak-anak Tuhan semakin bermunculan. Kuasa Allah semakin dinyatakan, kuasa Allah semakin ditinggikan, kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan, nama Allah semakin diagungkan. Justru di tengah-tengah situasi-situasi seperti ini, bukankah kalau teman-teman belajar dari sejarah gereja saja, gereja dibabat semakin merambat. Kalau kita mau melihat logika, nggak logis. Ini nggak logis. Kekristenan ini nggak logis. Iman Kristen ini nggak logis. Semakin dihancurkan setiap anak-anak Tuhan generasi ke generasi, tapi Tuhan di dalam penyertaannya justru semakin menunjukkan kuasa. Anak-anak Allah semakin terus memberikan dampak yang luar biasa di alam semesta ini. Dan bagaimana kita sebagai anak-anak remaja Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan, mau menyatakan sungguh bahwa Allahku, Allah yang memegang kendali atas seluruh alam semesta, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, artinya yang akan datang, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Artinya Allah kita adalah Allah yang bukan peramal, tetapi Dia sendiri yang menentukan masa depan. Dia sendiri yang menentukan di dalam ketetapan ilahinya. Jadi apapun peristiwa saat ini bukan hal yang baru bagi Allah. Apapun peristiwa saat ini bukan hal yang mustahil untuk Allah cabut dari dunia ini. Tetapi kenapa peristiwa ini harus ada? Karena Dia ingin menunjukkan kuasanya, menunjukkan kehendaknya, menunjukkan keputusannya yang luar biasa. Itulah kenapa di tengah-tengah situasi yang justru semakin sulit, kita harus semakin bersyukur. Banyak orang di tengah dunia ini diajarkan
di tengah-tengah kalau kita bersyukur, ya kalau kita dapat uang, dapat hadiah, kita ulang tahun, kita apa yang bahagia, kita biasa bersyukur. Itu pun kalau ingat. Tapi persoalannya, justru iman Kristen mengajarkan kita bersyukur di tengah penderitaan. Kita bersyukur di tengah kesulitan. Kita bersyukur di tengah segala situasi yang baru. Kita bersyukur karena kemudian banyak hal yang baru bermunculan di tengah-tengah situasi saat ini. Dan kita melihat bagaimana anak-anak Tuhan juga menunjukkan kreativitasnya di tengah-tengah situasi seperti ini. Teman-teman, bagian yang kedua, mengapa kita perlu bersyukur? Kenapa kita sebagai remaja-remaja Tuhan diajarkan bahwa di tengah-tengah situasi apapun, khususnya di tengah situasi yang sulit, yang bahkan bagi anak-anak remaja yang biasanya nggak sabaran, kita itu kadang-kadang jadi cenderung emosional, cenderung lebih cenderung emosional dan cenderung kemudian jadi bertanya-tanya sebetulnya ke depan mau gimana gitu ya. Kita orang-orang yang sebenarnya punya harapan yang besar, tapi di tengah-tengah situasi yang menggoncangkan dunia, mungkin kita jadi pesimistis, yang tadinya optimis kita jadi lebih mundur. Perhatikan bagian yang kedua. Bagian kedua saya akan ambil dari bacaan kita, diambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga. Jadi saya melanjutkan dari kitab Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 22 sampai 23. Dikatakan di dalamnya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bagian yang kedua ini mengajarkan tentang artinya berkat yang selalu baru. Jadi di tengah-tengah situasi seperti ini kita melihat banyak remaja-remaja bahkan anak-anak muda menunjukkan kreativitasnya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di tengah situasi saat ini, media sosial itu menjadi media yang luar biasa, sangat aktif. Dan ternyata saya banyak menemukan anak-anak muda, bahkan anak-anak murid saya atau murid-murid saya yang dulu, ya sekarang banyak beralih di dalam usaha online-nya dan ternyata maju pesat juga. Ini adalah satu berkat. Jadi kitab Ratapan bukankah adalah kitab yang menggambarkan tentang sebuah ratapan bangsa Israel di tengah penindasan. Dan kitab ini ditulis oleh Yeremia dari tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Bahkan Yeremia kalau tidak salah adalah nabi yang dikatakan rabi yang meratap sepanjang hidupnya. Makanya dia menulis kitab Ratapan. Dia satu-satunya nabi yang bahkan tidak membawa jiwa satupun kepada Tuhan. Karena Yeremia di tengah-tengah situasi seperti ini banyak kesulitan yang dihadapi baik oleh bangsanya sendiri maupun bangsa musuhnya. Dan sebagai anak Tuhan yang mau taat, dia hanya mau taat saja. Tapi di tengah-tengah ketaatannya tidak membawa kebahagiaan satupun sampai akhir hidupnya. Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit itu, dia tetap bisa berkata-kata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Bagaimana kita mengimani dan mengamini bahwa perkataan ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan teman-teman, di dalam kehidupan kita semuanya, bagaimana kita makin bisa melihat bahwa ternyata berkat Tuhan itu tetap selalu baru. Kemarin saya mau membaca satu buku, dan di dalam buku itu sangat memberkati saya karena dikatakan di sana, kamu bersyukur bukan karena kamu mendapat sesuatu, tapi kamu bersyukur karena hatimu mengucap. Syukur itu bukan masalah situasi. Kalau situasi kita nggak pernah bersyukur. Apalagi orang Jawa punya istilah yang mengatakan udah dapat ini, nggak tetap ingin dapat itu. Udah dapat mobil, udah dapat motor, pinginnya dapat mobil. Udah dapat mobil, pinginnya dapat mungkin mobil merek apa, BMW. Dari mobil BMW kepinginnya dapat mobil yang lebih mewah lagi. Bahkan mungkin dapat kereta api, dapat pesawat sekalian. Kita nggak pernah bisa bersyukur kalau kita cuma bicara tentang situasi. Tetapi bicara tentang hati yang bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan cinta Tuhan, disitulah kita akan mengalami berkat Tuhan yang selalu baru di dalam sepanjang hidup kita. Berikutnya, yang ketiga adalah dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi hamba uang
dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan yang patut kita pegang dan pasti kita bisa pegang dalam sepanjang sejarah dalam kehidupan kita. Dalam sepanjang zaman pun nabi-nabi Tuhan membuktikan, dalam sepanjang zaman anak Tuhan membuktikan, dalam sepanjang zaman semua orang-orang yang percaya Tuhan membuktikan bagaimana Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita merasa Tuhan meninggalkan, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan sedikit pun dari langkah kehidupan kita. Kita merasa kadang sendiri, tapi sebenarnya Tuhan selalu menemani. Justru di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita akan makin menyadari betapa kita sebenarnya ada bersama Tuhan. Tapi ini tidak akan bisa dipahami oleh orang-orang yang hanya memperhambakan diri kepada uang dan kekuasaan, yang hanya memperhambakan diri hanya untuk kepentingan pribadi. Makanya janganlah kamu menjadi hamba uang. Karena apa? Karena kalau kita jadi hamba uang, artinya menjadi orang yang egois. Hamba uang di sini bukan cuma sebatas cari uang, kemudian kita hanya mencari uang sampai siang dan malam, tetapi hatinya sudah diperbudak oleh uang. Hidupnya sudah diperbudak oleh uang. Uang sudah seperti dewa dalam kehidupannya dia. Uang sudah seperti Tuhan bagi hidupnya. Disitulah maka dia tidak akan pernah merasa bercukupan. Dia tidak akan pernah merasa bersyukur. Dia tidak akan pernah melihat Tuhan karena dia sudah gantikan Tuhan dengan uang. Bagian yang berikutnya adalah bagian yang keempat daripada kenapa kita harus mensyukuri, kenapa kita perlu bersyukur di tengah-tengah situasi seperti ini. Karena Mazmur pasal 34 ayat 16 mengatakan demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ini adalah perkataan dari pemazmur yang mungkin hampir sebagian besar dari kita pernah kita dengar. Karena kita percaya Allah kita Allah yang mendengar. Allah kita itu Allah yang punya telinga untuk mendengar. Allah kita punya mulut untuk berkata-kata, oleh karena itu kita punya firman Tuhan. Allah kita itu Allah yang hidup. Kita bukan bicara dengan tembok. Kita bukan bicara dengan Allah yang mati. Tapi kita sungguh-sungguh bicara dengan Allah yang hidup, yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Dan di mana kita punya penghibur yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu ketika kita di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah segala macam kondisi seperti ini, justru kita semakin akan bisa mendengar bagaimana Tuhan bicara dalam hidup kita. Tapi hal ini tidak akan bisa dipahami kalau kemudian kita hanya hidup menjadi orang-orang yang sebenarnya menjalani kehidupan ini sebagai rutinitas belaka. Bahkan boro-boro kita menghidupi kehidupan doa di dalam kehidupan spiritualitas kita. Tapi bahkan kita mungkin juga tidak memberikan nilai makna hidup di dalam kehidupan kita. Ya kita tidak akan pernah melihat bagaimana mata Tuhan melihat diri kita. Bagaimana Tuhan menunjukkan eksistensinya. Bagaimana Tuhan mendengarkan setiap teriakan kita minta tolong. Tapi kita melihat bukti dalam sepanjang sejarah. Dari sejak manusia di dalam sepanjang sejarah baik Daud, Salomo dan seterusnya para nabi-nabi Tuhan, bagaimana Tuhan membuktikan bahwa Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang sungguh-sungguh hidup dan menunjukkan eksistensinya. Saya menjadi ingat satu cerita tentang seorang hamba Tuhan di Inggris bernama George Muller. Mungkin teman-teman pernah mendengar nama ini. Saya pernah baca bukunya, biografinya, dan itu sangat inspire banget, sangat menginspirasi saya. Bagaimana dia seorang hamba Tuhan biasa, bukan orang kaya, seorang miskin yang menyerahkan diri dan hidupnya untuk Tuhan, tetapi di dalam kelemahan dan kekurangannya dia menghidupi 10.000 anak yatim piatu. Ini sungguh inspirasi yang luar biasa sejak pertama kali saya membaca buku itu. Buku itu kalau tidak salah saya baca waktu saya SMA dan saya sangat terinspirasi sekali untuk bisa seperti George Muller. Dan Tuhan jawab setelah hampir 15 tahun lebih setelah saya membaca buku itu, saya melayani anak-anak yatim piatu. Jadi waktu saya baca buku itu, yang saya cuma ingat betapa kuasa Tuhan itu besar atas anak-anaknya.
George Muller itu orang biasa, tapi visinya luar biasa. Visinya cuma satu. Dia mau semua orang-orang kembali kepada Tuhan Yesus. Dan dia selalu mendoakan satu sahabatnya untuk percaya Tuhan. Dan betul Tuhan jawab setelah kematiannya di usia sekitar kalau nggak salah 70 atau 80 tahun, saya agak lupa. Pokoknya sudah cukup tua. Dan waktu itu begitu banyak orang, anak-anak yang pernah dia layani, mengiring dia, ribuan anak-anak datang mengiring dia. Dan itu menjadi bukti nyata bagi sahabat George Muller yang kemudian menyerahkan diri untuk Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa Allah kita memang mendengar doa. George Muller menyatakan, saya kenapa tidak angkat cerita tentang George Muller yang kekurangan, kemudian bisa menghidupi 10.000 anak yatim, karena saya yakin kesaksian ini juga bukan 1-2 orang yang alami. Tapi saya ingin memperlihatkan George Muller yang punya hati untuk satu orang sahabatnya. Dan satu orang sahabatnya ini begitu keras dan tidak mau terima Tuhan. Tetapi dia terus bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dia mau Tuhan kiranya menilik hati temannya itu. Dan setelah kematiannya dia menutup mata, dia mungkin tidak pernah melihat bahwa ternyata sahabatnya secara fisik waktu dia hidup, dia tidak pernah melihat sahabatnya menyerahkan diri pada Tuhan Yesus. Tapi saat peti mati George Muller turun ke liang lahat, saat itu juga sahabatnya menyatakan dirinya, menyerahkan diri pada Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya bicara tentang mendengar doa itu bukan bicara cuma saat ini. Kita terlalu kadang menggampangkan Tuhan karena kita mengatakan, Tuhan kok nggak dijawab-jawab ya? Kenapa nggak jawab-jawab ya? Kenapa nggak jawab-jawab? Kan kita lihat cuma saat ini. Kita lupa Tuhan punya waktu yang luar biasa tidak terbatas. Kita punya waktu yang cuma terbatas. Waktu kita berdoa saat ini, Tuhan jawab di dalam sebuah waktu yang begitu luas. Dan yang paling utama sebenarnya bukankah kita sedang meyakini bahwa Allah yang mendengar. Dan pasti dia menjawab. Dan dia pasti membuktikan apa yang menjadi keluh doa kita. Yang berikutnya, yang kelima, dan ini memasuki 2 bagian terakhir, Roma pasal 8 ayat 28, satu bagian firman Tuhan yang pasti hampir dari kita sudah menghafalnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, teman-teman semuanya, adalah bahwa di tengah-tengah sulit kita sedang diuji. Jadi sebenarnya yang paling utama yang kita harus tahu adalah bahwa justru di tengah-tengah kesulitan kita belajar membentuk diri kita menjadi jauh lebih dewasa. Semua orang di dunia ini dari sejak kecil kita diajarkan tentang artinya ujian. Ujian kelulusan, ujian kehidupan, ujian apapun. Masuk universitas ada ujiannya, masuk sekolah ada ujiannya, masuk pekerjaan ada ujiannya. Semua ada tesnya untuk menunjukkan kualifikasinya kita. Kita capable nggak? Kita sudah qualified nggak? Masalahnya hidup ini juga harus diuji. Iman kita juga harus diuji. Apakah imanmu sudah qualified di hadapan Tuhan? Apakah hidupmu sudah qualified di hadapan Tuhan? Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang bersyukur, berarti kita harus menyadari betul apakah kita sebenarnya sudah bisa melihat, memaknai kehidupan ini, bahwa saya sudah qualified di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Karena di tengah kesulitan itu membentuk kita menjadi jauh lebih dewasa. Di dalam perkataan Paulus, kita tahu bahwa kalau bayi itu makanannya makanan lunak dan minum susu. Demikian juga bayi rohani. Hidupnya isi kulit. Tetapi semakin iman kita semakin kuat, pencobaannya semakin banyak. Tuhan izinkan segala macam percobaan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita saat ini berhadapan, ada orang menanggapi pandemi saat ini biasa aja kok. So very easy kok.
bahkan menganggapnya begitu berlalu, tidak memaknainya sebagai sebuah bagian daripada pembentukan diri kita. Cuman corona, nanti juga lewat. Dia begitu isi going sampai dia lupa. Ini corona dampaknya bukan cuma ke 1-2 orang. Akhirnya dia tidak melakukan protokol kesehatan. Dia begitu saja gampangnya bergaul ke sana ke sini, nongkrong di mana saja, akhirnya nebar virus. Dianya nggak sakit, dianya nggak mati, orang lain yang akhirnya mengalami masalah. Keluarganya dia mungkin, orang tuanya dia mungkin, saudaranya dia mungkin. Banyak orang saat ini kalau ditanya gimana menghadapi corona, ada yang begitu takut luar biasa, sangat-sangat takut sampai dia bahkan saking ketakutan kayak nggak punya harapan. Saking ketakutan dia mungkin sampai bahkan kalau kita lihat di awal-awal peristiwa pandemi saja kita sering dapat berita-berita viral, saking panik tagnya, beli makanan, beli sembako, beli ini itu, bahkan sampai pakai baju hazmat ke mall, saking panik tagnya. Tapi di sisi lain, setelah berjalan dan bergulir beberapa bulan sekarang, orang begitu gampangnya dan menganggap remeh begitu saja. Sekarang angka makin melonjak karena semua orang menganggap remeh. Dan waktu dianggap remeh sebenarnya apa? Sederhana aja. Ada orang yang berpikir ya kalau gue mati ya mati aja kok. Tapi dia lupa kematiannya itu membawa dampak orang lain. Atau mungkin bahkan dia nggak mati tapi orang lain yang akhirnya masih dibutuhkan oleh keluarganya, yang masih dibutuhkan di dalam pelayanannya, akhirnya malah yang kena dampak. Dia lupa, jadi egois akhirnya. Kalau kita bersifat egois, misalnya saya berpikir egois, saya juga nggak perlu takut sama pandemi. Saya nggak perlu takut sama corona. Toh besok kalau mati, masuk kubur, masuk ketemu Tuhan Yesus, selesai. Tapi kita lupa, kita berdampingan dengan orang banyak. Kita berdampingan dengan orang di sekeliling kita. Sehingga kita hanya memahami kesulitan-kesulitan ini begitu gampangnya, begitu pragmatisnya, begitu sederhananya tanpa melihat karya Tuhan di dalamnya. Kita cuma berpikir ya sudah mati. Nah ya, ini bukan persoalan kamu sudah selesai mati. Kalau memang Tuhan panggil dan kemudian memang Tuhan sudah rindu kedatanganmu di surga sana, itu puji Tuhan. Banyak orang juga, apalagi kita percaya kalau kita mati kita datang ke hadapan Tuhan, kita masuk di dalam surga tahtanya. Tapi ini bukan persoalannya cuma itu. Ada misi di bumi yang kita masih kerjakan, yang masih kita garap, dan kita masih berdampingan dengan orang lain. Oleh karena itu, bagaimana di tengah situasi seperti ini dengan bijaksana, dan bagaimana kita diuji untuk sungguh-sungguh bertekuk lutut di hadapan Tuhan, bahwa kita menyadari, oh iya Tuhan, apa yang terjadi saat ini sedang membentuk kepribadian, kerohanian, kematangan hidupku. Maka perkataan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah akan teramini. Tapi kalau kita begitu saja dengan egonya, maka perkataan ini pun akan berlalu sia-sia dan tidak ada artinya di dalam kehidupan kita. Dan kita boro-boro mengucap syukur. Kita mungkin hanya berkeluh kesah dan hanya mau menanggapi itu dengan sifat pragmatis kita. Dan yang terakhir di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-17 dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Teman-teman yang terkasih, bagian yang terakhir ini saya mau tutup dengan perkataan bahwa kenapa kita perlu bersyukur, kenapa kita harus selalu mengucap syukur, baik melalui mulut kita, melalui pikiran kita, melalui hati kita, melalui hidup kita, bahwa kita cuma diberi pemahaman satu kata, yaitu ungkapan syukur, karena penderitaan ini sebenarnya cuma sementara. Penderitaan ini cuma sementara. Ini bukan penderitaan mungkin. Kalau kita pahami saat ini ya, bagi beberapa dari kita ya kita tak melihatnya itu sebagai penderitaan. Ini hanya memahaminya sebagai ketakutan mungkin, atau mungkin sebagai ya bahkan ada yang memahami biasa saja.
Tetapi di tengah-tengah situasi seperti saat ini, bagi sebagian besar orang di luar sana mungkin melihat ini begitu berat, begitu sulit, begitu luar biasa. Ada satu teman saya gara-gara situasi pandemi, usahanya betul-betul bengkak. Sampai saat ini dia masih mencoba untuk berangkat lagi dari titik nol, tapi masih begitu pesimistis. Dia masih begitu luar biasa ketakutan. Jadi dia nggak ketakutan karena pandeminya, dia ketakutan sama ekonominya. Dia ketakutan tentang masa depannya. Tapi teman-teman, justru di tengah-tengah situasi saat ini kita sadar betul bahwa situasi saat ini sebenarnya situasi yang bukan baru. Kita tahu, kalau teman-teman, saya yakin saya sedang bicara dengan teman-teman di era modern, anak-anak milenial yang hampir sebagian besar dari kita itu sudah tidak asing dengan pengetahuan apapun, dan kita bisa akses pengetahuan dari manapun. Tidak seperti zamannya saya, mungkin termasuk zaman terakhir yang menutup era modern yang masih waktu itu kita masih jauh dari segala macam teknologi. Ya, kita cuma mengandalkan informasi dari orang yang tua atau orang yang dituakan, ya, masih mengandalkan informasi dari guru. Sedangkan anak-anak muda zaman sekarang, kalau saya bicara, mereka jauh lebih tahu daripada saya. Jadi era ini era yang jauh lebih cepat, era yang jauh lebih mengerti. Dan kita tahu dalam sepanjang 20 tahun wabah itu bukan hal baru. Dalam 100 tahun. Bahkan dalam sekitar 10 tahun dan 20 tahun pun kita menghadapi masa-masa yang hampir sama seperti ini pun sudah sering terjadi. Sebenarnya kan bukankah kalau kita bicara tentang wabah bukan cuma corona sebenarnya. Kita juga bisa bicara tentang demam berdarah yang dari kemarin juga belum beres-beres ini. Belum lagi bicara tentang virus-virus yang lain yang sebenarnya juga masih ada dan terus ada menjalar di tengah-tengah bumi ini. Tapi kita sudah menganggap itu biasa-biasa saja. Nah, persoalannya adalah bahwa justru di tengah-tengah seperti ini kita memaknainya apa? Apakah kita memaknainya kemudian cuma dilundung dengan ketakutan, yakin jauh dari Tuhan, lepas pengharapan, atau keluh kesah, kita tetap optimis tapi cuma optimis dengan keluh kesah yang membabi buta, atau kita datang pada Tuhan, berkeluh kesah di hadapan Allah, dan kemudian mengungkapkan syukur kita bahwa ternyata Allahku, Allah yang menyatakan sungguh kebesarannya. Dari 6 hal inilah saya kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita. Sekali lagi, 6 alasan penting kenapa kita perlu punya sikap bersyukur. Karena yang pertama, kita nggak akan pernah tahu Allah itu mengendalikan bumi ini kalau kita tidak bersyukur. Kalau kita sudah nggak punya hati untuk bersyukur, pasti kita nggak akan bisa melihat Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena berkat Tuhan akan selalu baru dicurahkan. Yang ketiga, kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena yang ketiga, kita tahu bahwa Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang keempat, kenapa kita harus bersyukur? Karena kita tahu Allah kita Allah yang hidup, yang selalu mendengar akan perkataan dan doa-doa kita. Yang kelima, kenapa kita harus bersyukur? Karena ini adalah ujian untuk membuat kita semakin matang, baik secara kepribadian, baik secara fisik maupun juga secara spiritual. Yang terakhir adalah bahwa kenapa kita harus bersyukur? Karena semua peristiwa yang terjadi saat ini pun, ini adalah peristiwa yang sudah pernah terjadi. Artinya ini hanya sesaat. Dan kita kemudian akan bisa menyesuaikan diri. Dan kita kemudian akan semakin melihat dan menyembah dan mengagungkan Tuhan dan kemuliaannya. Amin untuk kita semuanya. Mari kita akhiri di dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena di tengah-tengah situasi saat ini kami percaya Allah kami Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang nyata, bukan Allah dongeng, bukan Allah bayang-bayang, apalagi takhayul dari cerita orang-orang tua dulu. Tapi kami membuktikan, bahkan kami lihat sendiri Allah kami Allah yang luar biasa. Karena Engkau sendiri menyatakan dirimu bahkan sampai mati di atas kayu salib, bahkan sampai betul-betul turun untuk merebut kami dari kuasa maut. Dan kami yakin dan percaya di tengah-tengah situasi saat ini kami juga mau berdoa dan kami sungguh mau
minta pertolongan Tuhan, kiranya berkati Indonesia, berkati semua orang-orang yang mengalami dampak daripada pandemi, dan berkati semua orang-orang percaya untuk semakin bertumbuh, semakin terus giat untuk Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih untuk firman-Nya.